Dalam Irsyadul Ibad, kitab Irsyadul Ibad diceritakan, aku kata Nabiullah Adam. Ada yang tahu Nabi Adam? Belum kenal Nabi Adam. Cuma kita tahu ceritanya ada Nabi Adam. Kata Nabi Adam, aku iri sama umat Nabi Muhammad itu 4 perkara. Yang pertama, aku ketika melakukan satu kesalahan, aku baru diterima taubatku, kata Nabi Adam, ketika aku baru masuk kota Mekah. 400 tahun Nabi Adam tidak didengar Allah. Itu pun kata Nabi Adam, aku mengandalkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Hujjatullah 'alal 'alamin fi Mu'jizati Sayyidil Mursalin itu diceritakan oleh Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Hitami. Nabi Adam berdoa, Allahumma bihaqqi Muhammadin yaghfir li, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad ampuni aku. Langsung dijawab Allah, ya Adam kaifa arafta Muhammadan? Kapan engkau kenal wahai Adam sama Muhammad? Muhammad dia belum kuciptakan. Qala ya Rabb, lamma khalaqtani biyadik wa rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala qawaimil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika engkau ciptakan dengan kekuasaan engkau ya Allah, ulun angkat kepala, ulun lihat di atas tiang-tiang aras terpampang nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ulun berkesimpulan, orang yang namanya berdampingan dengan nama engkau pasti itu bukan nama orang sembarangan. Qala sadaqta ya Adam laula Muhammadan ma khalaqtuka. Benar ya Adam, kata Allah, kalau bukan karena Muhammad engkau pun tidak kuciptakan. Masyaallah. Iri aku, kata Nabi Adam, sama umat Nabi Muhammad. Aku baru diterima tobat ketika masuk kota Mekah. Umat Nabi Muhammad kalau mau tobat enggak usah ke Mekah. Di mana di sini? Di Pekalating ini aja diterima oleh Allah. Atau di wadah kami di Sungai Luang, di Danau Panggang diterima, enggak usah ke Mekah kalau mau tobat. Ini luar biasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, aku iri kepada umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam. Ketika aku melakukan satu kesalahan, aku dipisahkan Allah dengan istriku. Aku diturunkan di India, di bawah bukit kaki Himalaya. Sementara istriku diturunkan di Jeddah. Ya Allah, iblis diturunkan di Basrah di Irak. Makanya biar orang-orang India tuh bungas-bungas. Nabi Adamnya langsung turun di situ. Amitabh Bachchan, Salman Khan, siapa lagi? Nangkan tuh, Sahrul Khan. Tahu juga guru udah. Melihat TV tahu aja Pak. Kita ini nang bagian keberapa sudah. Namun di Mekah, jangan tahu banget. Lawan orang Indonesia, titi hidungnya aja. Paling ada orang Jawa aja, Kalimantan. Mau buhannya lah, melingkar. Maju ada kepaparan. Tapi kita bersyukur juga kan. Bungas banget kita nih dah. Muka ada percaya coba-coba tanya kanan kucing gambar. Tak bungas kita ya Bapak. Allah. Ini aku kata Nabi Adam. Sementara umat Nabi Muhammad kalau dia melakukan dosa tidak dipisahkan Allah dengan istrinya. Enggak bisa di rumah ada tapi salon ini. Yang ketiga, aku iri kepada umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam. Aku ketika melakukan satu kesalahan, aku dilucuti Allah pakaian. Kan itu baju lagi sih telanjang. Umat Nabi Muhammad ketika melakukan dosa, walaupun dengan telanjang, tetap tidak diambil Tuhan pakaiannya. Iri, kata Nabi Adam, aku sama umat Nabi Muhammad. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku iri kepada umat Nabi Muhammad. Aku ketika melakukan satu kesalahan, aku diusir dari surga. Umat Nabi Muhammad ketika dia melakukan kesalahan dan dia tobat kepada Allah, malah dia masuk ke dalam surga. Coba lihat, masa kita tidak bersyukur sih jadi umat Nabi Muhammad seperti ini diberikan Allah. Nabi Musa alaihissalam begitu juga ketika membaca tentang keutamaan umat Nabi Muhammad di Tursina. Ujar Nabi Musa, ya Rabb, inni wajadtu ummatan humus sabiquna ilal jannah wal akharuna minal khalqi. Ulun ada menemukan tulisan satu umat yang mereka itu nanti di akhirat pendahuluan masuk surga. Padahal ulangnya puncitan ke dunia. Kita ini umat yang paling akhir. Tapi di akhirat kita pendahuluan masuk surga. Masya Allah.
Ujar Nabi Musa, faj'alhum ummati, jadikan mereka itu umatku. Ujar Allah, kata Musa itu umat Nabi Muhammad. Ya Rabb, ta'ala ala Muhammadin wa ummati faj'alni min ummati. Engkau luaskan ya Allah rahmatmu kepada Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Jadikan aku jadi umatnya barang. Nabi Musa. Masya Allah. Ini kenapa kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Nabi yang paling bertanggung jawab lawan umatnya selain Nabi kita. Nabi yang lain beliau sudah wafat, serahkannya lawan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah ketika mengaji membaca Quran, berjam-jam sering membaca Quran, menangis Nabi. Saking selamanya menangis berjam-jam, menangis terus sampai aras Allah Ta'ala bergoncang. Aras itu kada tahan mendengar tangisan Nabi yang begitu dahsyat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, ya Jibril, labbaik ya Rabb, kata Jibril. Inzil ila abdi Muhammadin, cepat kau turun dapati Muhammad. Faqul, katakan sama dia, Tuhanmu mengatakan, ma yubkik, kenapa kau jadi menangis? Sampai arasku ini bergetar. Wa huwa a'lam, padahal Tuhan tahu aja. Kalau istilahnya mau nahu itu nampak babu terjahul kan pura-pura kada tahu. Ya kan pura-pura kada tahu. Ya Allah. Turun Jibril. Ya Rasulullah, innallaha yaqra'uka salam, Allah kirim salam sama engkau. Allah Ta'ala nanya, mayuki kenapa kau jadi menangis? Kata Nabi, pamarartu fi hadhil ayat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Wa qala Ibrahim alaihi salam, faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Aku, kata Nabi, ketika melewati ayat ini aku menangis karena apa? Ya Jibril, tadzakartu ummati kaifa haluhum min ba'di wa kaifa haluhum bil qiyamah. Tahukah engkau ayat ini menceritakan, wahai Jibril, ketika Nabi Isa akan diangkat ke langit, kata Nabi Isa, ya Allah, falamma tawaffaitani anta raqibu alaihim wa innaka ala kulli syai'in syahid in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau kau angkat nanti besok aku ke langit, aku serahkan masalah perkara umat ulun kepada engkau. Ulun sudah tidak tanggung jawab lagi ya Allah. In tu'adzibhum, jika pian mengazab umat ulun, fa innahum ibaduk, hamba sampian dua terserah sampian. Wa in taghfir lahum, ujar pian ampuni, bagus lagi jan Nabi Isa, fa innaka antal azizul hakim, pian maha mulia lagi maha bijaksana. Perkataan Nabi Ibrahim, kata Nabi kita, wahai Jibril, wa man tabi'ani fa innahu minni, siapa mengikuti aku, umatku, jan Nabi Ibrahim. Wa man asani, siapa yang maksiat lawan aku, membangkang terhadap perintahku, fa innaka ghafurur rahim, engkau maha pengampun aja, terserah pian jua. Aku, kata Jibril lagi, aku tidak seperti itu, wahai Jibril. Katakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau belum ada hari ini kepastian tentang keselamatan umatku, kata Nabi, aku tidak akan berhenti menangis. Aku tidak akan berhenti menangis sebelum ada kepastian dari Rabb, dari Allah Taala tentang keselamatan umatku sesudah aku dan pada hari kiamat nanti. Coba, kita belum lahir sudah mati-matian beliau memperjuangkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jibril pun datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, wa huwa a'lam. Padahal Tuhan lebih tahu tentang ceritanya, tentang apa yang dipikirkan oleh Rasulullah tentang keselamatan umat. Kata Allah Ta'ala, ya Jibril, irji'il habibi Muhammadin, cepat kau kembali kepada kekasihku Muhammad. Faqul, katakan kepadanya, inna sanu'tika walam nasu'a fihim. Inna sanu'tika, kami akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad yang sangat menggembirakan, dan kami tidak akan pemberian ini membuat engkau kecewa pada umat engkau wahai Muhammad. Apa kata Allah? Jibril, padahkan lawan Muhammad, basyir ummataka, berikan kabar gembira kepada umat engkau. Man qala la ilaha illallah, siapa dulunya yang pernah mengatakan la ilaha illallah, la yadkhula finnar, dia tidak akan kekal dalam neraka. Suatu waktu dia akan diangkat dari neraka, dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan syafaat engkau wahai Muhammad. Baru Nabi kita senang hati.